Salam semangat informatika. Bertemu lagi dengan saya, Trimulia Herawati, yang biasa dipanggil dengan Ibu Hera. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengantar teknologi informatika keperawatan bagi mahasiswa keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semua sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, sepertinya sedang loading, mohon ditunggu. Baik, mungkin di antara teman-teman sedikit bertanya, kenapa pada akhirnya di program studi keperawatan kita mempelajari mengenai teknologi informatika? Apakah itu semua sempat terpikir oleh teman-teman? Ya, hari ini saya akan membahas mengenai pengantar sistem informasi dan teknologi di dalam keperawatan. Ini adalah pokok bahasan pertama dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Ini adalah profil saya. Nama lengkap saya adalah Trimulia Herawati. Nomor induk registrasi anggota untuk keperawatan terlampir, nomor induk dosen nasional terlampir. Saya adalah seorang perawat praktisi, perawat pendidik, dan juga entrepreneurs dengan pengalaman 15 tahun di rumah sakit, 10 tahun lebih di instansi pendidikan, dan saat ini saya aktif sebagai pendidik di program studi nurse Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin dengan fokus keilmuan pada manajemen keperawatan, kewirausahaan dalam keperawatan, serta sistem informasi keperawatan. Saat ini saya juga sebagai perawat praktisi di praktek perawat mandiri yang saya miliki yaitu Al Khair. Untuk pengalaman organisasi saat ini saya tergabung di dalam pengurus pusat Himpunan Perawat Manajer Indonesia, pengurus wilayah Himpunan Perawat Holistik Indonesia untuk Provinsi DKI Jakarta, serta tergabung di dalam Dewan Pengurus Keperawatan untuk praktek mandiri di Kota Depok. Ini adalah profil praktek perawat mandiri Al Khair yang saya miliki dengan kompetensi keahlian yaitu keperawatan komplementer. Jika teman-teman lihat dari 4 gambar yang ada di sini, ya, di sebelah kiri adalah gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian? Ya, betul. Untuk yang pertama, ini adalah program aplikasi untuk membuat perjanjian ataupun bisa juga dalam bentuk telekontak ya antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien melalui chat. Yang kedua, ini kita bisa lihat ya dalam bentuk apa? Betul, pemeriksaan diagnostik yang memang saat ini sudah sangat banyak digunakan dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Yang berikutnya, apakah teman-teman sudah familiar dengan gambar ini? Ya, ini adalah virtual reality nursing yang banyak sekali digunakan dalam teknologi kesehatan. Dan yang gambar keempat, pastinya semua juga tahu ya, kita terbiasa untuk menggunakan ponsel serta menggunakan perangkat laptop ataupun computer device yang memang kadang-kala kita pergunakan untuk aksesibilitas dalam pemberian asuhan perawatan. Baik, ada 2 pantun yang saya sudah siapkan terkait dengan sistem informasi dan juga teknologi informasi keperawatan. Buka laptop di meja kerja. Data pasien sudah tercatat. Dengan sistem informasi keperawatan kita, pelayanan pun jadi lebih tepat. Pantun yang kedua, teknologi hadir membantu perawat bekerja lebih ringan. Data akurat selalu terpadu, kesehatan pasien makin terjamin. Ya, luar biasa ternyata ya sistem informasi keperawatan dan juga teknologi informasi keperawatan itu
berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, teman-teman sekalian, hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai teknologi informasi keperawatan dengan submateri pokok. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi dan sistem informasi, aplikasi komponen kesehatan, aplikasi komponen sistem, detail komponen sistem dalam bentuk hardware maupun software, pengertian teknologi informasi, sejarah teknologi informasi, bentuk teknologi informasi, keuntungan dan kerugian teknologi informasi, serta teknologi informasi dalam perawatan. Baik, kita akan masuk ke dalam subpokok bahasan pertama, yaitu pengertian sistem, informasi, dan juga sistem informasi. Teman-teman sekalian, sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama merupakan pengertian sistem. Sedangkan apa yang teman-teman ketahui mengenai pengertian informasi, yaitu data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan dapat dimengerti. Sedangkan pengertian sistem informasi adalah kombinasi perangkat keras dan juga lunak yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi. Apa saja aplikasi komponen sistem? Ada komponen utama yaitu input, proses, output, serta feedback, sedangkan contoh aplikasinya di dalam keperawatan adalah sistem pencatatan medis elektronik. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa mendengar mengenai electronic medical record atau electronic health record atau rekam medis elektronik. Pada prinsipnya itu adalah bentuk aplikasi di dalam keperawatan. Kalau kita lihat apa saja detail komponen sistem, itu terbagi menjadi dua, yaitu software dan juga hardware. Di mana software adalah sistem operasi, aplikasi, perangkat lunak khusus untuk manajemen informasi, contohnya di dalam penggunaan sistem rekam medis elektronik. Sedangkan hardware ini pastinya teman-teman sudah terbiasa menggunakan yaitu komputer, server, printer, alat input ataupun output. Contohnya komputer yang teman-teman dapatkan di ruang perawat untuk akses database pasien. Melangkah kepada teknologi informasi keperawatan. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi keperawatan? Teknologi informasi keperawatan adalah mengacu kepada penggunaan komputer, jaringan, serta perangkat lunak untuk meningkatkan perawatan pasien dan juga manajemen data. Contoh penerapannya di dalam keperawatan adalah Electronic Health Record atau EHR, aplikasi mobile, serta telehealth. Nah, apa yang teman-teman tahu tentang sejarah dan perkembangan teknologi informasi dalam keperawatan? Coba kita merunut ke belakang beberapa tahun yang lalu. Kita masih menggunakan pencatatan manual dalam bentuk catatan kertas ataupun buku. Ketika kita melakukan orderan dinas atau handover, kadang-kala kita masih melihat rangkuman dari perkembangan kondisi pasien. Kemudian setelah itu kita berpindah kepada sistem komputerisasi awal, di mana kita sudah mulai menggunakan komputer untuk melakukan pencatatan. Dan saat ini betapa luar biasanya, di mana perkembangan sistem digital modern sudah melangkah ke dalam electronic medical record ataupun electronic health record. Teman-teman sekalian, ternyata dalam pemanfaatan teknologi informasi keperawatan, ada beberapa komponen yang kita pergunakan, yaitu perangkat keras dan juga perangkat lunak. Sebelumnya sudah dibahas di mana perangkat keras atau hardware merupakan bagian ataupun perangkat dalam bentuk komputer, server, ataupun peralatan medis digital. Sedangkan perangkat lunak itu bisa dalam bentuk electronic medical record, electronic health record, serta sistem manajemen pasien itu sendiri. Apa saja kira-kira manfaat teknologi informasi dalam keperawatan? Ya, betul. Ada efisiensi dan akurasi karena kita rasakan ketika kita memanfaatkan teknologi informasi dalam keperawatan, banyak sekali pencatatan yang dilakukan dan itu menjadi lebih cepat serta akurat. Sedangkan pemanfaatan lainnya adalah dalam bentuk kolaborasi, di mana tim medis bisa terhubung dan juga berbagi data. Dan yang berikutnya adalah pemanfaatan dalam kesalahan medis yang dapat mengurangi risiko kesalahan medis itu sendiri. Ini sudah kita bahas juga sebelumnya di mana aplikasi teknologi informasi dalam praktek keperawatan bisa dalam bentuk sistem pencatatan elektronik, penggunaan electronic medical record,
electronic health record untuk manajemen data pasien. Sedangkan aplikasi mobile kita bisa lakukan dalam pemanfaatan memantau pasien dan juga komunikasi. Dan yang berikutnya adalah telehealth, di mana kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan pasien tanpa terkendala jarak. Apa saja kira-kira tantangan dalam implementasi teknologi informasi? Tidak kita pungkiri, ternyata pemanfaatan teknologi informasi pun memiliki tantangan. Yang pertama, pastinya biayanya yang tinggi karena sistem informasi yang baru membutuhkan investasi yang besar. Kemudian pelatihan yang kurang. Perawat membutuhkan pelatihan untuk menggunakan teknologi baru. Belum lagi ketika perawat tidak terpapar lebih jauh mengenai komputerisasi. Pastinya ini merupakan tantangan bagi kita sebagai perawat yang terhubung secara langsung dalam teknologi informasi itu sendiri. Yang berikutnya adalah keamanan data. Tidak kita pungkiri ya, saat ini banyak sekali hacker yang masuk ke dalam teknologi informasi. Dan pastinya ini harus kita pastikan bahwa data pasien itu aman dan terlindungi. Teman-teman sekalian, peran perawat dalam sistem informasi kesehatan ya, yang pertama adalah perawat sebagai pengguna utama dalam pencatatan digital. Dan yang kedua, perawat terlibat dalam pengembangan karena perawat pastinya berkontribusi dalam desain dan juga implementasi sistem. Tidak kita pungkiri ketika kita menentukan patient in, patient out, mulai dari admit, mulai dari pendaftaran pasien sampai kepada pemulangan pasien, perawat terlibat secara langsung dalam pengembangan implementasi sistem. Yang berikutnya, perawat juga memberikan umpan balik untuk meningkatkan sistem dalam bentuk evaluasi dan juga pengembangan dari sistem itu sendiri. Contoh kasus dalam implementasi electronic medical record, ada 1.000 pasien. Apakah teman-teman akan melihat satu persatu? Terbayang, jika teman-teman masih menggunakan sistem manual, pastinya teman-teman akan membuka satu persatu berkas rekam medis pasien. Sedangkan jika kita menggunakan electronic medical record, maka kita hanya cukup memasukkan kata kunci untuk mencari pasien tersebut, bisa dengan menggunakan nama lengkap, nomor induk kependudukan, atau nomor rekam medis pasien itu sendiri. Sehingga ini bisa meminimalisir kesalahan medis pasien. Terbukti 20% kesalahan medis itu dapat tertanggulangi sedemikian rupa. Artinya dari 1.000 pasien hanya 20% terjadi kesalahan. Masih ada kesalahan tapi ternyata itu sudah mengurangi 80% lainnya. Dan efisiensi pun meningkat 30% dari adanya pencatatan secara elektronik. Teman-teman, kesimpulannya adalah teknologi informasi mendukung peningkatan kualitas. Teknologi informasi memberikan efisiensi dalam pengelolaan data dan juga prosesnya. Kolaborasi menjadi meningkat di mana tim medis terhubung dan mengurangi kesalahan medis. Baik, diskusi yang bisa teman-teman lakukan adalah carilah sumber untuk menjawab pertanyaan kedua. Pernyataan awal, teknologi informasi di bidang keperawatan bermanfaat besar untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana teknologi informasi dapat lebih meningkatkan kualitas perawatan pasien? Silahkan dicari artikel ilmiah terkait dan munculkan sekurang-kurangnya satu sumber untuk menjawab pernyataan berikut. Salah satu quotes dari Joseph Weizenbaum, di mana komputer akan melakukan apa yang Anda perintahkan, tetapi itu mungkin jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Jadi teman-teman, tetaplah untuk berinovasi, berkreasi melalui isi pikir teman-teman sekalian. Demikian materi pada sesi kali ini mengenai teknologi informasi keperawatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri dengan penutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.